Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari Millennium. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini berlatar di keluargamu yang tengah membicarakan mengenai kompetisi yang akan segera dimulai. Seorang pelayan melaporkan bahwa orang-orang yang terdaftar untuk kompetisi ini tak disangka mencapai 3 kali lipat yang berjumlah 107 orang. Tuan muda yang mendengarnya lantas menanyakan mengenai pergerakan keluarga Sang untuk kompetisi ini. Dan pelayan melaporkan bahwa keluarga Sang sampai saat ini belum mendaftar kompetisi ini. Tuan muda nampak terlihat sedih dan dirinya berharap bahwa Sang Li segera untuk mendaftar dan menghadiri acara megah tersebut. Di sisi lain di keluarga Sang terlihat di sana Dahuang masih berlatih dengan Tuan Wei. Diketahui bahwa saat ini Dahuang membutuhkan satu teknik lagi agar bisa mengikuti kompetisi itu. Tuan Wei sebagai gurunya kemudian mulai mempraktekkan mengenai teknik ketiga dari prajurit, yang itu adalah tubuh keras. Sebuah dauki yang terbentuk menyerupai semacam panci membuat pertahanan pada tubuhnya menjadi sangatlah keras. Terbukti teknik tangan kapak Dahuang seketika dimentalkan dan membuat tangannya itu menjadi kesakitan hingga mati rasa. 这一招就是顶身， 真的我都骨裂了。 Dua teknik sebelumnya bertipe menyerang dan kini teknik ketiga yakni bertipe pertahanan. Kekuatan bertahan yang ditampilkan Tuan Wei barusan itu hanyalah 60%-nya saja. Dan jika dipakai hingga 100% maka sosok musuh yang mendekatinya akan meledak seketika. Begitupun kekuatan pertahanan ini tentu sangat berguna jikalau dirinya tak mempunyai sebuah senjata. Hanya dengan kekuatan ini saja sudahlah cukup untuk menghabisi musuh yang hebat. Penjelasan dari tubuh keras yang sangat detail membuat Dahuang pun merasa tak sabar untuk segera menguasainya. Dengan itu ia pun lantas meminta kepada Tuan Wei untuk mengajarinya. Namun ternyata melatih tubuh keras bukanlah sesuatu yang dianggap remeh-temeh. Di mana syarat untuk menguasainya itu diharuskan memiliki kualitas Qi dan darah di tingkat 2 ikatan bumi. Dan diketahui Dahuang saat ini telah membuka satu ikatan bumi dan jika ingin menguasainya maka Dahuang diharuskan untuk membuka ikatan di tingkat kedua. Mengetahui syarat yang tidak masuk akal, ia pun tak menyerah dan bahkan menganggap bahwa hal ini adalah sebuah tipuan. Tak hanya itu, Dahuang saat ini juga bertanya-tanya mengenai Sang Li yang menyuruh untuk menguasainya. Yang dimana sesuatu yang tak mungkin untuk dikuasainya membuat ia pun berpikir bahwa Sang Li adalah sosok yang licik. Di sisi lain terlihat Sang Li dan Lu Yi yang tengah berbincang-bincang tipis. Penggosipan mengenai Dahuang jelas ini menjadi topik utama. Yang dimana Lu Yi yang merasa penasaran kemudian menanyakan mengenai tujuan Sang Li yang menyuruh Dahuang untuk berlatih teknik ketiga prajurit. Tentu tujuan Sang Li yakni membuat Dahuang menjadi kuat dan juga ingin menyelamatkannya dari pertarungan di kompetisi. Dirinya berasumsi bahwa Dahuang tak mungkin untuk bisa berlatih teknik tubuh keras. Dikarenakan untuk bisa melatihnya, Sang Li pun tahu mengenai syarat yang harus melepaskan ikatan bumi terlebih dulu. Yang nampaknya hal itu jelas tak mungkin dikarenakan bakat Dahuang yang memang berada di ranah semut. Mendengar itu Lu Yi pun mengerti bahwa dirinya mengapresiasi mengenai tujuannya itu. Akan tetapi dirinya kembali mengingatkan mengenai kemungkinan Dahuang yang bisa menguasainya. Sang Li pun terdiam dan nampak kebingungan dengan kemungkinan itu. Di sisi lain terlihat Dahuang yang masih terus berlatih yang saat ini terus mengingat mengenai syarat menguasai teknik tersebut yang itu adalah ikatan bumi di tingkat 2. Hal itu yang memang selalu mengganggunya di saat berlatih hingga ia pun mengingat dan juga melirik gelang Sahaobon yang belum juga bereaksi. Namun meskipun begitu ia pun tak menyerah dan kembali bersemangat untuk berlatih. Di saat Dahuang mencoba menggeprek tubuhnya dengan sebuah batu, tiba-tiba muncullah Sang Li dan Lu Yi yang langsung mengingatkan mengenai teknik penyembuhannya yang tak bisa bekerja jika digeprek sebuah batu. Sontak mendengar itu Dahuang menjadi ketakutan dan beruntung dirinya pun bisa menghindari sebuah batu yang besar yang terlihat mengarah kepadanya.
Kedatangan serta omongan dari Sang Li membuat Da Huang menjadi sangat marah hingga menuduh Sang Li telah mengganggunya. Namun Sang Li menyangkalnya bahwa tujuan kedatangannya bukanlah mengganggunya, melainkan dirinya mengingatkan bahwa Da Huang tak mungkin untuk berlatih tubuh keras dikarenakan bakatnya yang di tingkat semut. Bahkan jika Da Huang bisa melatihnya, hal itu jelas membutuhkan waktu hingga 3-5 tahun. Wow. Merasa diremehkan, Da Huang menjadi sangat kesal bahkan menganggap Sang Li merupakan sosok yang menyebalkan. Namun tak lama seketika Da Huang menjadi sangat senang dikala Sang Li memberikan kumpulan makanan. Tak banyak cincong, dirinya yang sudah merasa lapar bahkan dengan cepat melahap semuanya itu. Ternyata tujuan Sang Li membawa makanan jelas hal itu bukanlah tanpa tujuan. Di mana di sana Sang Li berjanji akan memberikan makanan yang berbeda selama 5 bulan jika Da Huang tak jadi melatih teknik tubuh keras. Sebuah permintaan yang dirasa mengejutkan membuat Da Huang menjadi kesakitan dan jelas langsung menolaknya. Penolakan Da Huang membuat Sang Li merasa kesal dan bahkan menyuruh Lu Yi untuk mengambil kembali makanannya. Akan tetapi sebelum Lu Yi mengambilnya, Da Huang dengan cepat langsung menghabiskannya. Dan tak hanya itu, di sana Da Huang juga bertekad serta mengatakan kepada Sang Li bahwa dirinya pasti akan menguasai teknik tersebut. Mendengar itu, jelas Sang Li menyangkalnya dan bahkan tak percaya mengenai Da Huang yang bisa menguasainya dalam waktu setengah bulan. Merasa kesal dengan sikap Da Huang yang terus kekeh, ia pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Tapi sebelum pergi, Da Huang tak disangka lantas menegaskan bahwa dirinya akan berlatih siang dan malam demi untuk menguasai teknik tersebut. Seketika Sang Li pun menjadi marah dan tiba-tiba berteriak membuat Da Huang menjadi ketakutan. Sang Li menjelaskan mengenai peraturan keluarga Sang yang memang dilarang untuk berlatih di malam hari. Peraturan yang mengada-ngada membuat Da Huang menjadi sangat kesal dan juga marah. Namun meskipun begitu, di malam hari Da Huang terlihat tak menyerah dan tetap akan melakukan sebuah pelatihan. Namun tak diduga di sana tiba-tiba muncul Sang Li dan Lu Yi yang datang ke tempat Da Huang. Tentu tujuan Sang Li ke tempat ini itu adalah untuk menakuti Da Huang agar tidak melakukan sebuah pelatihan. Situasi ini jelas membuat Da Huang kini tak bisa berlatih. Waktu demi waktu terus berlalu. Keduanya yang masih belum menyerah lantas mereka pun mulai merasa mengantuk. Hingga pada akhirnya sampailah di pagi hari dan Sang Li dan Lu Yi akhirnya pergi dari tempat tersebut. Tak lama kemudian datanglah Tuan Wei yang membangunkan Da Huang. Dirinya lantas memberitahukan mengenai kondisi Sang Li yang kini masuk angin. Dengan itu ia pun mengira di hari berikutnya Sang Li jelas tak akan keluar untuk mengecek latihannya. Tentu mendengar itu awalnya Da Huang menjadi sangat senang. Akan tetapi ia pun kembali bersedih di saat mengetahui mengenai sosok penggantinya yang itu adalah Tuan Wei. Aduh. Namun meskipun begitu, Tuan Wei lantas memberikan sebuah solusi mengenai latihan di malam hari yang tak perlu mengasah kekuatan fisik Da Huang. Merasa penasaran, Da Huang pun kembali bangkit dan kembali menanyakannya. Tuan Wei kemudian menanyakan pelatihan Da Huang di malam hari itu bukanlah melatih fisik, melainkan berlatih memahami bentuk sebuah pot hingga merasakannya. Dengan itu, Tuan Wei berasumsi bahwa Da Huang pasti berhasil menguasai teknik tersebut dengan waktu 1,5 bulan. Setelah itu Tuan Wei berbisik mengenai tempat yang diketahui terdapat beberapa pot untuk berlatih. Akan tetapi seketika mereka menjadi menganga dikarenakan tempat yang dibicarakan saat ini tak ada pot yang tersisa. Diketahui bahwa pot yang ada di tempat itu ternyata sudah dikilo oleh Sang Li tepat setelah mereka membicarakannya. Sontak mendengar itu Da Huang pun menjadi sangat marah, namun tanpa diduga dirinya melihat adanya sebuah wajan yang ia berpikir bahwa bentuknya tidaklah berbeda. Dengan itu ia pun memutuskan untuk berlatih dan merasakan bentuk dari wajan itu. Di sisi lain di tempat keluarga Ling terlihat di sana Xuan Xing yang tengah menulis sambil mengingat suatu rencana yang diperintahkan oleh tuan mudanya. Di mana dirinya disuruh untuk mempelajari sebuah gaya tulisan Hao tanpa diketahui oleh kakaknya. Namun Xuan Xing tak menghiraukannya dan malah menanyakan mengenai tuan muda yang tidak belajar di Akademi Luoyi. Yang nampaknya kehidupan di Akademi Luoyi itu sangatlah ketat yang membuat tuan muda tak mau pergi ke sana dan memilih hidup bebas di kota Yongcheng.
Mengingat semua itu, Swansing terlihat sangat kesal yang nampaknya rencana besar Swansing kini juga mulai terungkap, yaitu adalah tempat Akademi Luoyi. Keputusan menjadi seorang ART di keluarga Ling itu hanyalah sebuah kamuflase yang ternyata tujuan yang sebenarnya itu adalah Akademi Luoyi yang masih belum diketahui. Bersamaan dengan itu, Tuan Su akhirnya muncul yang langsung menanyakan mengenai keberadaan dari adiknya. Di sana ia juga melihat terdapat tulisan Hao yang sedang ditulis oleh Swansing. Sontak Tuan Su yang melihatnya menjadi sangat marah dan kini akhirnya mengerti mengenai hoaks yang dulu tersebar itu ternyata bersumber dari dirinya. Rasa kesal yang telah sampai ubun-ubun kepala membuat Tuan Su memerintahkan kepada prajurit untuk menghukumnya dengan 40 pukulan. 回家法，重杖40。 Sebuah pukulan yang terus dilakukan membuat Swansing berpikir bahwa di masa depan dirinya jelas akan membalas semua perlakuan dari keluarga Ling. Singkat cerita, setengah bulan telah berlalu. Terlihat semua orang kini tengah berkumpul pada sebuah wajan. Sang Li pun datang dan ia langsung menanyakannya. Yang ternyata kerumunan yang terjadi itu disebabkan Da Huang yang sedang berlatih di dalam wajan. Semua orang saat ini meminta kepada Da Huang untuk segera keluar dari wajan tersebut. Hal itu dikarenakan semua pelayan membutuhkan wajan untuk memasak. Sang Li dan Tuan Wei pun mulai terus membujuknya hingga pada akhirnya Tuan Wei yang sudah tak tahan dan langsung membukanya. Seketika Da Huang pun terbang dan keluar dari wajan itu. Melihat itu Tuan Wei yang sangat kesal lantas ia pun mulai menyerangnya. Dan tanpa disangka tiba-tiba Da Huang menggunakan sebuah teknik tubuh keras hingga membuat semua orang yang hadir menjadi tak percaya dan menganga. Dengan begitu taruhan dirinya dengan Sang Li akhirnya dapat dimenangkan. Perlahan Da Huang dengan pedenya lantas mulai menjelaskan tahapan demi tahapan atas pelatihannya. Yang hal itu dimulai dengan latihan fisik yang menggeprek tubuhnya dengan sebatang kayu. Dilanjutkan berlatih memahami bentuk wajan hingga terbentuk di dalam hati. Penjelasan yang terdengar memukau, nampaknya hal itu tak membuat semua pekerja di sana menjadi terpukau. Dan malah saat ini dengan acuh pergi dari tempat tersebut. Dan kini Da Huang pun kemudian menanyakan mengenai perjanjian akan kompetisi tersebut. Yang ternyata Sang Li masihlah tidak mengizinkannya dan ia pun pergi dari tempat tersebut. Setelah pelatihan yang panjang, kini waktu di mana hari kompetisi kota Yongcheng akhirnya tiba. Semua keluarga, semua pelayan yang akan ikut bertanding kini terlihat mulai berdatangan. Di sana juga telah muncul Sang Li dan jajarannya dari keluarga Sang. Tak ketinggalan Da Huang yang juga akan mengikuti kompetisi mewakili keluarga Sang. Perlahan mereka pun mulai berjalan memasuki aula kota Yongcheng yang langsung disambut oleh semua orang yang ada di tempat tersebut. Nampaknya semua orang saat ini tidak percaya mengenai datangnya keluarga Sang yang diberitakan tak akan datang ke kompetisi kali ini. Di sana keluarga Sang lantas disambut dengan sosok tua sekaligus pemimpin panitia di kota Yongcheng. Sambutan kepada Sang Li yang dipanggil Meng Senji membuat Da Huang menjadi kebingungan dan langsung menanyakannya kepada Lu Yi. Yang ternyata sebutan Meng Senji itu bukanlah sebutan untuk sebuah marga, melainkan itu merupakan sebutan dalam bahasa Cina yang berarti Meng putri sulung dan Ji sebutan kehormatan untuk wanita. Sang Li yang mendengarnya kemudian seketika menghentikan Lu Yi untuk terus bicara dengan Da Huang. Yang nampaknya sikap Sang Li saat ini jelas tidaklah biasa. Hal itu tentu berkaitan dirinya yang dari awal tak setuju Da Huang mengikuti kompetisi ini. Dengan itu ia pun bersikap kesal dan bahkan seolah mengacuhkannya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Sahaubon seketika bereaksi. Yang nampaknya gelang itu telah merasakan adanya sebuah aura yang terpancar dari dinding Suan. Di kursi VIP terlihat juga keluarga Ling yang telah hadir. Di sana mereka sontak melihat kedatangan Da Huang yang langsung menggosipkannya. Tak ketinggalan di sana Tuan Muda Ling juga kembali mulai meremehkannya dan berharap Da Huang akan mempermalukan dirinya sendiri. Reaksi dari gelang Sahaubon sontak membuat Da Huang penasaran dengan dinding Suan Wu itu. Di sana ia juga menanyakan mengenai letak posisinya kepada Tuan Wei.
Namun di balik keanehan dinding Xuanwu ternyata juga tak bisa ditunjukkan kepada sembarang orang, melainkan hanyalah bisa dilihat dan ditunjukkan hanya kepada pemimpin dari tiap keluarga. Tak hanya itu, di sana Tuan Wei juga menyebutkan bahwa nama dirinya juga telah tertulis pada dinding itu, yang dengan itu Tuan Wei pernah menjadi yang terbaik pada kompetisi ini. Sontak mendengar itu, Da Huang menjadi sangat terkejut. Ternyata sosok yang telah mengajarinya itu merupakan sosok terbaik di kota Yongcheng. Saat yang sama di sana kemudian muncul anggota pelayan keluarga Zhang Guodanu yang memang mengagumi sosok dari Tuan Wei. Di sana ia pun tak henti untuk memuji terkait kekuatan dari Tuan Wei. Di sampingnya Da Huang tiba-tiba bergerak mengikuti reaksi Xiaobon yang membawanya pada sebuah pintu. Yang hal itu merupakan sebuah tempat di mana dinding Xuanwu berada. Sebuah getaran dan reaksi dari gelang itu nampaknya terlihat mulai menguat, membuat Da Huang pun kini juga tak mampu untuk menahannya. Dan tiba-tiba Xiaobon seketika berhenti saat terdengar ada orang yang menggosipkan dirinya. Yang ternyata itu merupakan 3 orang idiot yang kini terus membicarakan mengenai Da Huang dan keluarga Sang. Penggosipan yang terus dilakukan membuat Da Huang pun tak tahan dan langsung mendekatinya, membuat 3 orang bodoh itu menjadi sangat kaget bahkan menjadi ketakutan. Penggosipan yang tadi dikatakan seketika dialihkan menjadi sebuah pujian yang kini dilekatkan pada Da Huang. Yang hal itu mereka lakukan hanyalah untuk menyelamatkan diri. Da Huang jelas tak percaya dan ia pun kembali memancing ketiga idiot itu untuk kembali mengatakan mengenai tentang penggosipan itu. Namun di saat Da Huang akan bertindak, tiba-tiba terdengar sosok yang berani memprovokasi secara terang-terangan. Sontak melihat itu Da Huang pun menatapnya dan seketika bergerak untuk bertanya identitasnya. Dan itu adalah Wu Shiki dari keluarga Diao. Situasi yang terus memanas membuat mereka di sana saling mengejek dan saling memprovokasi hingga pada akhirnya perdebatan yang tak bisa dihentikan dan kini mereka mulai bersiap untuk bertarung. Akan tetapi seketika pertarungan berhenti setelah mendengar seorang wanita yang menghentikannya, dan itu merupakan sosok wanita yang tidak tahu malu. Jelas Da Huang yang melihatnya juga terkejut sekaligus merasa jijik dengan wanita itu. Namun masalah yang terjadi tentu tak bisa diselesaikan dengan seketika, di mana Wei Shiki lantas menantang sebuah pertaruhan terkait kejuaraan dari kompetisi ini. Dan siapapun yang kalah dari kompetisi ini diharuskan untuk merangkak mengelilingi kota Yongcheng. Pertaruhan yang sangat sederhana, nampaknya hal itu sangatlah menarik yang membuat mereka pun akhirnya menyetujuinya. Saat yang sama, Xuanxing kemudian mengatakan mengenai tujuan kedatangannya yang tak lain adalah untuk memberitahu kepada Da Huang mengenai rencana Tuan Muyu yang telah mengubah peraturan kompetisi ini, yang itu akan merugikan dari keluarga Sang. Dengan itu, Xuanxing berharap Da Huang selalu waspada dan selalu berhati-hati. Jelas perilaku aneh dari Xuanxing membuat Da Huang menjadi kebingungan. Namun meskipun begitu, sesuatu yang dikatakan Xuanxing nyatanya membuat ia berpikir akan kemungkinan itu. Tak lama keluargamu pun akhirnya tiba, yang hal itu menandakan bahwa kompetisi akan segera dimulai. Da Huang dan Tuan Wei kemudian mulai berjalan untuk bersiap-siap. Di perjalanan lagi-lagi Tuan Wei juga membahas mengenai perubahan peraturan yang dilakukan oleh Tuan Mudamu. Keanehan itu tentu memunculkan sebuah tanda tanya yang masih menjadi sebuah misteri. Di sisi lain di kursi VIP terlihat kedatangan Tuan Mudayu yang langsung mulai menggoda Sang Li yang menawarkan mengenai keselamatan dari Da Huang. Namun Sang Li seketika menolaknya serta mengatakan bahwa ia masihlah tetap pada prinsipnya yang tak akan menyerah sebelum bertanding. Setelah itu kompetisi akhirnya dimulai. Pemimpin upacara juga mengumumkan dan juga mulai membuka sebuah alat untuk ujian kali ini, yang ternyata itu merupakan sebuah mekanisme modern yang bernama Chao Peng. Diketahui bahwa alat ini ternyata mampu menguji kekuatan praktisi bela diri dan juga mengukur tingkat kekuatannya. Semua orang yang melihatnya menjadi terkejut serta merasa kagum dengan mekanisme ini. Tuan Wei yang melihatnya juga langsung mengingatkan pada Da Huang untuk tidak meremehkannya. Karena sebelumnya mekanisme ini pernah digunakan untuk menguji kekuatan para jenderal dari pasukan Qin. Pemimpin kompetisi di sana juga mulai menjelaskan mengenai konsep dari mekanisme ini.
Dimulai para praktisi yang mengharuskan untuk menyerangnya dengan kekuatan eksternal untuk bisa mengepakkan sayap mekanisme ini. Semakin kuat kekuatannya, maka akan semakin lebar pula sayap yang akan terbuka. Tak hanya itu, hadiah untuk peringkat pertama yakni akan diberikan 100 koin emas serta diperbolehkan untuk menuliskan nama pada dinding Xuanwu. Dan tentu hadiah yang besar memang selalu beriringan dengan tantangannya, yang mana semua praktisi diperbolehkan hanya menyerang dengan 1 kali pukulan saja. Mendengar itu, semua orang pun menjadi terkejut dan bertanya-tanya mengenai peraturan yang aneh itu. Tak lama ujian pun dimulai dan peserta pertama tak disangka jatuh pada Da Huang. 时刻击青上台。 Meskipun terlihat aneh, Da Huang pun tak banyak basa-basi dan mulai bergerak untuk bersiap menyerangnya. Dauki merah berbentuk kapak seketika diperlihatkan yang langsung ia serangkan. Perlahan mekanisme di dalamnya mulai bergerak. Namun tanpa diduga energi yang diserangnya seketika berbalik membuat Tuan Wei seketika menjadi terkejut. Yang nampaknya kekuatan kapak yang dikeluarkan tak disangka dapat dihilangkan hingga 90%. Dengan itu membuat sayap mekanismenya hanya bergerak sedikit saja. 1尺3寸。 Semua orang yang melihatnya jelas langsung meremehkannya serta menganggap Da Huang merupakan sosok yang tidak berguna. Cemoohan dan ejekan semua orang kini mulai terdengar menggema di dalam arena, membuat ia pun pasrah dan perlahan berjalan keluar arena. Namun seketika Da Huang bangkit di saat ia mengingat perkataan dari Xuan Xing yang mengatakan bahwa kompetisi kali ini jelas akan merugikannya. Sang Li yang melihatnya kemudian menyuruh Lu Yi untuk memanggilnya. Pemandangan ini tentu di luar dugaan dari mereka, yang nampaknya hal ini ternyata telah diatur oleh keluargamu. Ujian pun kemudian dilanjutkan yang kini memperlihatkan kekuatan dari Wu Shiki yang tak diduga hanya sedikit usaha dirinya mampu membuka sayapnya hingga hampir sempurna. 4尺9。 Tentu keanehan ini membuat Da Huang tak percaya dan kini ia pun merasa telah dicurangi. 大黄，小姐叫你回来。 Sebelum pergi, Da Huang juga langsung diingatkan untuk merangkak mengelilingi kota Yongcheng. 我们走。记得磕头回雍城啊！ Di sisi lain keluarga Ling, tepatnya Tuan Muda Ling, terlihat sangat gembira atas pemandangan kali ini. Namun berbeda dengan kakaknya yang melihat fenomena ini yang tentu adanya sesuatu yang janggal, membuat ia pun memarahi Tuan Muda Ling dan menyuruhnya untuk segera pulang. 还不够丢人，回去。 Setelah itu satu persatu peserta kompetisi mulai unjuk gigi, membuat Da Huang semakin terpuruk bahkan semakin bersedih atas perolehan yang diterimanya. 看，居然没有责。 Dan kini giliran praktisi dari keluargamu yaitu Jiang Jingji. Semua orang yang terlihat antusias dan penasaran dengan kekuatannya. Satu pukulan yang terlihat ia lancarkan ternyata mampu membuka sayapnya dengan sangat sempurna. Kekuatan yang ditampilkannya membuat semua orang membuka mata dan terlihat menganga dengan pemandangan yang luar biasa itu. Bahkan Tuan Wei juga tak menyangka ternyata anggota keluargamu itu mempunyai sosok berkekuatan bumi di tingkat 4. Di sisi lain, seketika pula kakak Tuan Muda Ling langsung berdiri. Dirinya juga tak menyangka adanya sosok kuat dari keluargamu. Dengan ini, Jiang Ji dinobatkan menjadi juara dari ujian ini. Akan tetapi tak diduga terdengar sebuah suara yang tak terima atas perolehan Jiang Jingji. 为首当为。 Menurutnya hal ini bukanlah kebetulan melainkan telah disetting oleh keluargamu yang hal itu dimulai dari perubahan peraturan dari kompetisi ini. Setelah satu orang bersuara dan seketika orang-orang di sampingnya juga mulai angkat bicara membuat tuan mudamu menjadi sangat marah. 各位稍安勿躁。 Dan akhirnya ia pun terdesak dan terpaksa membatalkan hasil dari Jiang Jingji. Cerita dilanjutkan yang masih berlatar di arena kompetisi. Saat ini situasi di sana menjadi sangat mencekam dikarenakan diduga pelayan dari keluargamu yang telah melakukan tindak kecurangan.
Semua orang peserta kompetisi akhirnya mulai tak terima dan mulai berteriak untuk meluapkan kekesalannya itu. Sontak si Muyu akhirnya angkat bicara dan juga langsung mengatakan bahwa nilai dari pelayannya akan dihapus. Mendengar itu, semua orang menjadi sangat terkejut seakan tak percaya dengan yang disampaikannya itu. Dengan dihapusnya nilai Jingji, ketua wasit kemudian berpendapat bahwa yang tertinggi saat ini adalah Wu Shiki dari keluarga Diao. Akan tetapi perolehannya jelas tidaklah cukup, yang mana Wei Shiki hanyalah bisa membuka sayap 4 kaki 9 inci. Yang mana jika nilai itu menjadi juaranya, si Muyu berpendapat kota Yongcheng di masa depan akan menjadi bahan ejekan. Tak hanya itu, si Muyu juga menyindir mengenai perolehan Da Huang yang tentu di masa depan akan mempermalukan kerajaan Qin. Di sela pengumuman itu, salah satu pejuang seketika berteriak untuk menginginkan pertandingannya diulang. Seketika pula, semua orang pun mulai mengikuti dan mulai berteriak untuk pertandingan itu. Dan dengan itu si Muyu akhirnya setuju dan pertandingan pun akhirnya diulangi. Namun peraturan yang sebelumnya jelas akan dirubah, yang mana para pejuang diperbolehkan untuk memukul sesuka hati untuk mendapatkan nilai terbaik mereka. Yang mana siapapun nantinya yang bisa melebarkan sayap melebihi Jiang Jingji, maka dialah yang akan menjadi juaranya. Dan sebaliknya, jika tidak ada yang bisa melampauinya, maka kembali nilai dari Jingji akan menjadi juaranya. Dan satu lagi, si Muyu juga mengumumkan mengenai peringkat terakhir di pertandingan ini yang jelas akan diusir dari kota Yongcheng. Sebuah pengumuman yang telah dirilis membuat kini keluarga Sang, tepatnya Da Huang, merasa sangat terpukul. Karena memang di balik pengumuman itu ternyata tersisip suatu rencana untuk mengusir Da Huang dari kota Yongcheng. Jelas dengan apa yang terjadi pada dirinya tempo lalu, hal itu membuatnya bersedih dan merasa tak berguna. Cemoohan dan ejekan mulai kembali terngiang di pikirannya. Bahkan Da Huang juga mengingat mengenai pertaruhan dengan Wei Shiki untuk merangkak di kota Yongcheng. Namun dengan diulangnya pertandingan ini, dirinya pun kembali berpikir dan terus bertekad untuk memenangkan pertarungan ini. Namun Sang Li seketika menghentikannya, dirinya berpikir bahwa apa yang terjadi saat ini itu adalah perangkap dari si Muyu. Di sisi lain terlihat Jingji yang tengah berjalan, tiba-tiba Tuan Wei datang dan menghampirinya. Dirinya juga mengatakan mengenai kekuatan Jingji yang sangat luar biasa. Jelas tujuan Tuan Wei yakni mencoba untuk mengingatkan mengenai jalan yang ditempuh oleh Jingji yang merupakan sebuah jalan yang salah. Bahkan Tuan Wei juga menyebutkan mengenai saat ini si Muyu yang tengah memanfaatkannya. Akan tetapi semua perkataan Tuan Wei seketika disangkalnya. Yang mana ia pun berpendapat bahwa si Muyu bukanlah sosok seperti yang telah dituduhkan. Yang mana kehidupannya bersama si Muyu, dirinya selalu mendapatkan perlakuan yang sangat baik dan dengan itu dirinya tak akan pergi dan akan selalu setia dengan si Muyu. Mendengar itu, Tuan Wei menjadi sangat terkejut, membuat ia pun menyerah untuk menyadarkannya. Setelah kembali, Tuan Wei kemudian melaporkan mengenai perbincangannya dengan Jingji kepada Sang Li. Bahwa saat ini sikap dari Jingji sudahlah tak bisa disadarkan karena dirinya telah tergila-gila akan seni bela diri. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, kekuatan si Jingji jelas tidaklah sederhana, yang mana hal itu terkait dengan perolehannya yang bisa membuka sayap mekanisme hingga 8 kaki. Diketahui pula bahwa Jingji ternyata telah mempelajari teknik Hanwu Kue di keluargamu. Kekuatan fisik ditambah bakat di tingkat 4 ikatan bumi, jelas itu menambah energi dan kekuatan yang ada di tubuhnya. Membuat kini si Jingji merupakan salah satu pelayan terkuat di kota Yongcheng. Setelah itu pertandingan pertama akhirnya dimulai, yang itu giliran Wei Shiki. Terlihat dirinya tak menyerah dan terus mencoba untuk memukul mekanisme itu. Namun perjuangan yang telah ia lalui nyatanya hanya bisa membuka sayap 5 kaki 5 inci. Hasil ini jelas sangatlah mengecewakan. Semua orang yang melihatnya juga seakan tak percaya mengenai perolehan dari Wei Shiki. Setelah itu dilanjutkan Guonu dari keluarga Zhang. Da Huang yang melihatnya akhirnya mulai berpikir mengenai mekanisme yang akan ia hadapi selanjutnya.
Hal itu dimulai dengan meneliti mengenai anti reaksi yang ada pada mekanisme itu. Dilanjutkan, Da Huang pun mulai meneliti mengenai kecepatan dan energi dari Dauki yang diperlukan. Singkat cerita, Guo Danu akhirnya tumbang, bahkan nadi di tubuhnya juga ikut terluka. Singkat cerita, pertandingan pun terus berlanjut, pejuang demi pejuang mulai mencobanya. Namun tanpa diduga, semua pejuang yang telah tampil masihlah belum ada yang bisa melampaui Jingji. Satu persatu mulai tumbang, bahkan tak sedikit orang yang terluka parah hingga tak sadarkan diri. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, salah satu pejuang juga ada yang tewas di tempat. Semua orang, bahkan Tuan Muda Ling, menjadi sangat terkejut dengan kematian itu. Bahkan Sang Li juga langsung angkat bicara mengenai peraturan yang telah ditetapkan si Muyu yang jelas sangatlah kejam. Bahkan Sang Li juga menuduh mengenai si Muyu yang telah menginjak mengenai harga diri semua keluarga di kota Yongcheng. Namun ocehan dari Sang Li seketika dikembalikan dengan menyinggung mengenai identitas Da Huang saat ini. Mendengar itu, semua orang pun mulai kembali meremehkannya hingga salah satu mereka meminta untuk mengusirnya. Perlakuan dari si Muyu jelas membuat Da Huang menjadi sangat marah. Dan seketika pula kelicikan dari si Muyu akhirnya kembali terjadi. Di mana di sana ia pun bersilat lidah yang hal itu berkaitan dengan pejuang Hai Wei Chong yang akan diberikan sebuah penghargaan besar. Semua orang yang mendengarnya lagi-lagi kembali terhasut dan setuju atas keputusan itu. Bahkan orang-orang yang tadi ketakutan kini menjadi sangat bahagia atas kematian dari Hai Wei Chong. Tak lama setelah itu, tiba-tiba seseorang seketika berlari untuk mencoba menyerang mekanisme. Di saat yang sama, Da Huang yang tak tahan akhirnya ia pun mulai bergerak untuk mencoba menyerang mekanisme. Di arena, semangat pantang menyerah terlihat dari pejuang keluargamu yang kini tak henti untuk mencoba menaklukkannya. Dan di saat serangan terakhir akan dilancarkan, seketika Da Huang langsung menghentikannya. Semua orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut, bahkan sosok pejuang di depannya seketika juga menantang Da Huang untuk mencoba menaklukkannya. Melihat itu Sang Li juga terkejut serta menanyakan mengenai Tuan Wei yang tidak menghentikannya. Yang ternyata saat ini Tuan Wei sangat percaya diri mengenai kekuatan Da Huang yang dipastikan dirinya akan melindungi martabat dari keluarga Sang. Sebelum memulainya, Da Huang pun berpidato serta melarang semua orang untuk menyerang mekanisme lagi di saat nantinya dirinya akan membuka sayap lebih dari 8 kaki. Mendengar itu, kembali Tuan Muda Ling seketika juga langsung meremehkannya, bahkan dirinya mengatakan bahwa Da Huang sudahlah gila. Singkat cerita, Da Huang pun bersiap untuk berjuang. Dauki kuning berbentuk kapak perlahan kembali dikeluarkan. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Pukulan, tendangan yang dikeluarkan jelas saat ini terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Terbukti semua orang juga nampak kaget mengenai Da Huang yang bisa bertahan dari mekanisme itu. Tuan Muda Ling yang melihatnya juga menyadari mengenai serangan Da Huang yang bukanlah sembarangan. Di sana Da Huang terus menyerang dengan kakinya, dengan tangannya sampai akhirnya ia pun terluka dan terpental dari mekanisme itu. Namun meskipun begitu Da Huang tak menyerah dan kembali menyerangnya lagi. Sang Li yang melihatnya juga sangat khawatir, bahkan di sana ia pun memerintahkan untuk menghentikan Da Huang. Namun Da Huang tak mendengarnya dan kembali berjuang, yang itu untuk satu nama, yakni keluarga Sang. Di saat Da Huang terpental dan menyerah, tiba-tiba Saobon seketika aktif disertai munculnya awan hitam dan juga petir. Terlihat pula Da Huang pun kesurupan hingga matanya menjadi sangat merah yang dengan cepat menyerang mekanisme yang terakhir kalinya. Dan tanpa diduga keajaiban pun akhirnya terjadi. Di mana kini pukulan Da Huang seketika menghancurkan susunan mekanisme hingga mampu membuat burung itu terbang. Dan inilah pemuda yang selalu dianggap lemah akhirnya mengeluarkan kekuatan terkuatnya yang membuat semua orang sangat terkejut dan sontak mengaguminya.
Sejarah ratusan tahun yang belum terpecahkan, kini akhirnya Dahuang bisa melakukannya. Semua orang pun kini seakan tak percaya mengenai Dahuang yang jelas sangatlah menakutkan. Bahkan salah satu dari mereka, tepatnya si Tompel, berpendapat mengenai Dahuang yang jelas tak akan ada yang bisa mengalahkannya. Di sana, Sang Li, Lu Yi, dan Tuan Wei juga seketika berlari menghampiri Dahuang. Wajah senang perlahan kini mulai terlihat dari Sang Li. Namun dirinya masih khawatir mengenai setelah ini pastilah masalah dari Dahuang akan terus berdatangan. 做到了。大黄的麻烦必会接踵而来。 Dan dengan itu si wasit pun mengumumkan mengenai kejuaraan kali ini yang diraih oleh Dahuang dari keluarga Sang. 乃上府时刻激情。 Di sana Dahuang pun bangkit dan kembali berpidato atas kemenangannya itu. Bahkan di sana Dahuang juga berterima kasih kepada keluarga Sang, tepatnya Sang Li yang telah menerimanya sebagai pelayan. Pemandangan ini tentu membuat si Muyu menjadi sangat kesal, bahkan di sana ia pun langsung pergi dari tempat tersebut. Disusul dengan itu Tuan Ling yang juga pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita pertandingan pun selesai dan Dahuang dan yang lainnya akhirnya pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain terlihat si Muyu yang masih kesal dengan yang terjadi hari ini. Sontak ia pun mulai marah kepada anak buahnya itu. 与狗无异。 Kekuatan magis dan fisik yang kokoh membuat Tuan Muda Ling menjadi sangat kagum kepada Dahuang. Cerita dilanjutkan yang kini memperlihatkan Dahuang dan si wasit yang terlihat mulai bersiap untuk menuju batu legendaris. Sebuah lorong yang luas nan misterius akhirnya mulai mereka masuki. Di sana juga terlihat kumpulan sejarah yang kini terukir rapi di sepanjang lorong itu. Dahuang yang melihatnya juga penasaran, bahkan dirinya menanyakan mengenai ukiran gambar tersebut yang menurutnya gambar-gambar itu merupakan situasi dan adegan di saat munculnya sosok pelayan yang terbaik di tempo lalu. Si wasit yang mendengarnya juga mengiyakan dan ia pun lantas mengatakan mengenai ukiran yang ada di lorong itu yang memang telah diukir oleh pengrajin terbaik di kota Yongcheng. Tiba-tiba di sana kemudian terlihat ada satu bingkai yang masih kosong guys. Dahuang yang melihatnya kemudian mengira bahwa bingkai itu merupakan bingkai untuk dirinya. Ternyata memanglah benar, si wasit juga mengiyakan, bahkan ia juga menjelaskan mengenai tulisan yang akan diukir yang ternyata harus ditulis dengan gulungan kertas yang sangat tebal. Di sana perbincangan pun kemudian beralih yang kini memperlihatkan si wasit yang nampak sangat tak percaya dengan munculnya sosok pelayan di tingkat 1 ikatan bumi yang kini menjadi juara di kompetisi itu. Yang tentu kejadian semacam ini nampaknya merupakan sesuatu yang menakjubkan yang akan menjadi sejarah yang terpecahkan. Perkataan yang dikatakan si wasit nampaknya membuat Dahuang tersinggung hingga ia mengira bahwa si wasit itu tak setuju jikalau dirinya yang menjadi juaranya. Namun anggapan tersebut sontak si wasit langsung menyangkalnya. Dengan itu ia pun menjelaskan mengenai perkataan sebelumnya yang bukan ditujukan untuk meremehkannya, melainkan dirinya masih kebingungan dengan keajaiban yang terjadi pada Dahuang. Bahkan tanya itu, si wasit juga mengatakan mengenai kompetisi ini yang memang diikuti oleh semua pelayan dengan kekuatan yang beragam. Mulai dari kekuatan di tingkat 2 dan 3 ikatan bumi yang jelas tersebar di semua peserta kompetisi. Tapi anehnya tak ada satupun dari mereka yang bisa menggerakkan bahkan menerbangkan mekanis burung Chaopeng. Dan kini keajaiban seketika muncul pada sosok berkekuatan tingkat 1 ikatan bumi yang bisa menerbangkan mekanisme burung Chaopeng yang tentu langsung menjadi juaranya. Mendengar penjelasan itu, Dahuang juga kini merasa kebingungan dengan anggapan dan pertanyaan dari si wasit. Dengan cepat Dahuang pun menjawabnya dengan cara random dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki bab paling banyak. Apa itu bab? Bang Jago juga gak tahu guys. Tapi kalau kata Dahuang ya semacam permainan gitulah. Mendengar itu si wasit juga kebingungan dan meminta penjelasan Dahuang mengenai bab dengan sangat detail. Perlahan di sana Dahuang menjelaskan mengenai apa itu bab yang langsung ia analogikan ke dalam mekanisme burung. Yang dimana Dahuang pun menjelaskan mengenai mekanisme burung Chaopeng yang menurutnya merupakan seorang bos dengan dauki terkuat dan fisik yang sangatlah kokoh.
Bersamaan dengan itu, si wasit yang mendengarnya juga lantas menulis semua penjelasannya. Dilanjutkan, Dahuang juga menganalogikan Bos Cao Peng dengan sebuah permainan, yang dimana menurutnya gamer pemula pasti melawan Bos Cao Peng dengan gila-gilaan atau membabi buta. Namun beda halnya dengan dirinya yang sebelum menyerangnya pastilah selalu memikirkan mengenai masalah yang akan terjadi. Pertama, sebelum menyerang harus mengetahui serangan balik dari setiap serangannya. Yang kedua, haruslah mengetahui mengenai waktu dalam permainan tersebut. Dengan begitu, hanya dengan serangan biasa saja maka efek yang akan terjadi tentu sangat mengerikan. Sebuah penjelasan yang begitu rumit dan membingungkan membuat si wasit tak pikir panjang, bahkan dirinya langsung mengatakan mengenai bakat Dahuang yang tentu sangat luar biasa. Yang dimana si wasit melihat mengenai luka pada tubuh Dahuang yang perlahan sembuh seketika. Namun seperti diketahui bahwa Dahuang memanglah memiliki tubuh penyembuhan yang legendaris. Sontak si wasit menjadi sangat terkejut mengenai tubuh dan bakat Dahuang yang tentu sangat berbeda dengan yang dirumorkan. Si wasit beranggapan bahwa seorang praktisi yang memiliki tubuh penyembuhan pastilah memiliki bakat yang paling luar biasa. Di sisi lain, di tempat keluarga Ling, di sana salah satu prajurit mengatakan mengenai Dahuang yang memiliki kekuatan yakni tubuh penyembuhan, yang dimana sebelumnya juga telah muncul pada keluarganya yang sangatlah kuat. Diketahui praktisi yang memilikinya tentulah bisa menyembuhkan luka apapun hanya dengan dauki di tubuhnya. Tuan Muda Ling bahkan kakaknya juga menjadi sangat terkejut dengan kekuatan Dahuang saat ini. Kembali ke tempat Dahuang yang kini juga masih kebingungan dengan perkataan si wasit. Yang menurutnya bakat dari Dahuang itu bukanlah bakat semut melainkan adalah bakat terbaik yaitu naga. Penjelasan dan anggapan dari si wasit membuat Dahuang menganga seketika. Bahkan tanya itu si wasit juga menyamakan mengenai Dahuang dengan seorang pendekar bernama Zhou Li. Diketahui di dunia bela diri terdapat 5 bakat yang telah dijumpai, yakni naga, poenik, harimau, kuda, dan semut. Dengan itu semua orang di dunia ini pastilah memiliki salah satu bakat dari 5 itu. Dan dari sana pastilah muncul salah satu sosok yang memiliki darah dan keturunan yang langka, yang salah satunya yang telah diketahui adalah Zhou Li dengan bakat naganya. Fisik yang kokoh dan dauki yang kuat serta mempunyai tubuh penyembuhan membuat dirinya bisa menyambungkan tulang lengannya yang patah itu. Dan dengan itu kekuatan dari Zhou Li tentu sampai saat ini tak ada yang bisa menandinginya. Perlu diketahui guys, di awal cerita ini Dahuang ternyata pernah menyatukan tangan kiri yang telah patah. Oleh karena itu anggapan dari si wasit mengenai Zhou Li dan Dahuang ternyata memang masuk akal. Akan tetapi berita gembira memang selalu bersanding dengan kesulitannya, yakni orang dengan kualitas Zhou Li pastilah selalu memiliki rintangan yang di luar nalar. Yang pertama, di setiap akan menerobos satu ikatan bumi, kesulitan yang dialami pasti berkali-kali lipat. Yang kedua, diharuskan untuk memakan sebuah obat untuk membantu kultivasinya. Di balik kesulitan itu ternyata hasil yang diperoleh jelas sangat berbeda dengan orang biasa. Yang dimana si wasit mengatakan hanya dengan mampu masuk di tingkat 3 ikatan bumi saja, hal itu sudah bisa disetarakan dengan seorang raja. Dahuang yang mendengarnya menjadi sangat bersemangat karena nyatanya dirinya memang tak perlu melakukan mengenai apa yang dikatakan si wasit tersebut. Karena di tangannya ada sebuah gelang yang sangat overpower, itu adalah Sahaubon. Tak lama sebuah pintu akhirnya terbuka. Dengan cepat Dahuang pun bergerak diikuti dengan pukulan dulag yang sangatlah mengharukan. Semua orang yang berada di sana juga mulai melihatnya, tak terkecuali Tuan Putri Sangli yang kini sangatlah bangga. Perlahan Dahuang pun berjalan mendekati batu legendaris itu. Di sana gelang Sahaubon juga mulai bereaksi, membuat Dahuang pun mengira bahwa dengan memakan esensi dari batu itu maka tingkat baterai gelang Sahaubon akan segera penuh. Ia pun mulai mengusap dan memeluk batu hijau itu. Semua orang yang melihatnya nampak kebingungan dengan apa yang dilakukan Dahuang yang tentu sangatlah aneh. Seperti biasa, trio ubur-ubur juga kembali bersuara yang tak lain si gendut, si lebay, dan si tompel. Mereka di sana kembali membicarakan mengenai perilaku Dahuang yang sangatlah misterius. Tak hanya itu, Tuan Muda Ling seperti biasa juga merasakan mengenai hal yang janggal pada sikap Dahuang.
Tak lama setelah itu Saobon terlihat mulai bergerak hingga membawa Dahuang masuk ke dalam dimensi gelang itu. 上古联系更紧密了。 Dahuang yang kebingungan kemudian ia bergerak dan melihat ada 3 tumpukan kayu yang perlu untuk diperbaiki. Hanya itu, di sana juga terlihat adanya pilar cahaya yang itu dipancarkan dari dinding Xuanwu. Dengan adanya energi itu, Dahuang berencana untuk membangun salah satu reruntuhan dari gelang Saobon. Perlahan tumpukan kayu mulai bergerak dan mulai bereaksi. Di luar dimensi itu, si wasit seketika menyuruh Dahuang untuk menulis sebuah kata pada dinding itu. Tapi Dahuang kemudian mencoba untuk mengulur waktu karena saat ini tengah terjadi proses penarikan energi dari dinding itu pada gelang Saobon. Ia pun mulai mencari cara yang kini Dahuang berniat untuk menulis sebuah kata pada dinding itu. Semua orang mulai melirik dan melihat mengenai tulisan dari Dahuang. Yang ternyata tulisan Dahuang itu bukanlah sebuah nama ataupun yang lainnya, melainkan Dahuang saat ini tengah menulis sebuah rangkaian puisi. Waktu demi waktu terus berlalu, huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat mulai ia tuliskan. Semua orang termasuk keluarga Sang dan keluarga Ling juga mengikuti dan menyimak puisi dari Dahuang. Sebuah sastra puisi yang sangat luar biasa membuat semua orang pun menjadi sangat kagum pada Dahuang. Di sisi lain terlihat reruntuhan gelang Saobon perlahan juga mulai terbentuk dan akhirnya selesai. Dan dengan itu 1 dari 3 reruntuhan akhirnya berhasil dibangun kembali. Namun energi dari dinding Xuan nampaknya hanya membangun 1 reruntuhan saja dan mengharuskan Dahuang untuk mencari energi yang lain di masa depan. Dan kini sebuah puisi pun akhirnya selesai ditulis Dahuang. Semua orang termasuk trio ubur-ubur juga merasa kagum guys. Sebuah puisi yang sangat sederhana ternyata memiliki makna yang sangatlah luar biasa. Namun kegemparan yang terjadi seketika dihentikan oleh si Muyu. Ia pun mulai bergerak dan mulai mengatakan mengenai puisi Dahuang yang memuji seorang musuh kekaisaran Qin yakni Tuan Xinling. Mendengar itu semua orang pun mulai berpikir dan juga mulai mengiyakan mengenai adanya sebuah kalimat yang memuji sosok Tuan Xinling. Dengan itu puisi yang awalnya sangat mereka kagumi kini berubah menjadi sebuah petaka besar pada Dahuang. Namun Dahuang masihlah terlihat santuy hingga ia pun bergerak dan mulai mengatakan mengenai kelicikan dari si Muyu. Dengan mulut ularnya, si Muyu kembali memojokkan Dahuang dengan puisi pengkhianatannya. Tentu melihat itu Sang Li pun akhirnya bergerak dan mengatakan mengenai puisi Dahuang yang berkaitan dengan Tuan Xinling. Hanya itu Sang Li juga menceritakan mengenai sebuah sejarah tepatnya 500 tahun yang lalu yang menceritakan Tuan Xinling yang setia pada kerajaannya. Yang mana dalam cerita itu ternyata memiliki sebuah makna yang mengharuskan seorang prajurit untuk setia pada tuannya. Yang dengan itulah puisi Tuan Xinling yang ditulis Dahuang tentunya untuk mengingatkan akan seorang pelayan yang harus setia pada tuannya. Kembali semua orang yang mendengarnya juga sangat setuju mengenai puisi Dahuang yang tidaklah salah. Teriakan demi teriakan pun kini mulai kembali bergema. Pemandangan ini membuat si Muyu menjadi sangat kesal hingga langsung pergi dari tempat tersebut. Kejadian ini tentu membuat keluarga Ling juga mulai berpikir dan mulai angkat bicara mengenai Dahuang yang telah mengguncang keluargamu. Bahkan kemunculan Dahuang yang sangat kuat membuat Tuan Muda Ling lantas berniat untuk memberikan hadiah kepada keluarga Sang. Karena menurutnya kemunculan sosok Dahuang membuat keluarga Ling itu tak boleh menjadi musuh dari keluarga Sang. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba Xuanxing meminta kepada Tuan Muda Ling untuk mengirim hadiah tersebut kepada keluarga Sang. Karena memang masalah yang terjadi dengan keluarga Sang itu merupakan ulah dari dirinya. Di sisi lain di luar arena terlihat Wu Shiki yang tengah menjadi pusat perhatian. Ternyata dirinya saat ini tengah menyadari mengenai kekalahan atas pertaruhan dengan Dahuang sebelumnya. Ia pun mulai melakukan perjanjian untuk berjalan sambil berlutut. Namun Dahuang yang melihatnya seketika menghentikan dan mengatakan bahwa pertarungan antara mereka nyatanya telah imbang. Yang dengan itu Dahuang kemudian menantang untuk bertarung sekali lagi di masa depan. Di sisi lain terlihat si Muyu yang masih merasa kesal kemudian mulai merencanakan mengenai penangkapan dan pembunuhan Dahuang yang harus segera dilakukan. Terlihat pula saat ini semua prajurit bekerja keras untuk menghapus semua puisi pada dinding itu. Dihapus deui guys.
Cerita dilanjutkan yang kini berlatar di keluarga Sang. Kemenangan epik dari Dahuang membuatnya kini menjadi primadona serta dinobatkan menjadi pelayan terkuat. Kali ini kepulangannya dibarengi dengan ratusan batang emas yang secara khusus dibawa oleh ketua wasit dan anak buahnya. Perolehan ini tentu merupakan suatu hadiah yang dijanjikan atas kemenangannya itu. Setelah membukanya, ketua wasit kemudian meminta kepada Dahuang untuk mengeceknya dan menghitungnya. Melihat ratusan batang emas jelas membuat Dahuang terpesona bahkan sampai jadi lupa diri. Jelas situasi saat ini memanglah belum pernah dirasakan oleh dirinya semasa hidup. Bahkan tanpa diduga, saking terkejutnya Dahuang kemudian mencoba untuk menggigitnya dan mencoba manisnya kekayaan. 还不谢谢祭司大人。 Sang Li yang melihatnya lantas mencoba untuk menyadarkannya. Akan tetapi hal itu jelas tidak berguna. Membuat Sang Li kemudian mewakili Dahuang untuk mengatakan rasa terima kasih kepada ketua wasit. Tak lama seketika Dahuang pun kebingungan mengenai hadiahnya itu yang ternyata bukan emas sungguhan. Melainkan itu merupakan imitasi dari tembaga kuning. 对啊，祭司大人，这是黄铜吧？ Namun meskipun begitu, nyatanya hadiah ini memanglah sangat penting bagi sebagian orang. Hal itu juga dijelaskan langsung oleh Sang Li yang mengatakan mengenai satu batang dari emas ini yang ternyata bisa menghidupi orang miskin hingga sampai 5 tahun lamanya. Setelah perbincangan selesai, ketua wasit kemudian pamit untuk segera pergi dari kediaman keluarga Sang. 祭司，这边请。 Setelah kepergian mereka kali ini, di sana Dahuang malah kebingungan mengenai cara menggunakan batangan emas ini. 这么一大块黄金要怎么花？ Sang Li yang mendengarnya kemudian berencana untuk menyimpan emas ini di gudang keluarga Sang. Dan ia pun juga menjelaskan mengenai Dahuang yang jika ingin menggunakannya maka dirinya akan memberi beberapa uang receh. Dengan begitu nampaknya kali ini Dahuang diperbolehkan untuk keluar dari kediaman keluarga Sang. Yang tentu Sang Li pun juga membatasinya yang hanya bisa 2 kali keluar dalam waktu 2 jam. 每日可外出玩耍2个时辰。 Tak banyak basa-basi, Dahuang pun seketika pergi untuk keluar dari kediaman Sang. Namun tanpa diduga di depan pintu gerbang kediaman Sang di sana telah hadir segerombolan orang yang mengidolakan sosok Dahuang. Tak ketinggalan, trio ubur-ubur juga terlihat hadir yang nampaknya semua orang berencana untuk memberikan hadiah kepada Dahuang. Ternyata setelah memenangkan kompetisi di kota Yongcheng, Dahuang seketika menjadi viral dan bahkan menjadi sangat populer di kalangan kaula muda. Hal itu membuat dirinya kewalahan dengan situasinya saat ini. Membuat ia pun akhirnya pergi dari keramaian itu. Di sisi lain di kediaman Sang, terlihat Sang Li yang kini tengah sibuk dengan pekerjaannya. Tak lama di sana kemudian muncul sosok Lu Yi yang melaporkan mengenai kedatangan kaula muda yang mengidolakan sosok Dahuang. Dengan sikap dingin, Sang Li yang mendengarnya lantas menyuruh Lu Yi untuk segera mengusirnya. Dikarenakan Sang Li saat ini sudah mengetahui mengenai tujuan kedatangan dari mereka yang hanya menginginkan untuk menjadi rekan keluarga Sang. Tak hanya itu, ia pun juga menjelaskan mengenai jika mengambil hadiah mereka tentu akan menjadi sebuah gosip mengenai keluarga Sang yang mengambil keuntungan dari kesempatan. Setelah mendengar itu, akhirnya Lu Yi pun mengerti dan setuju. Sebelum pergi, Lu Yi yang penasaran kemudian menanyakan mengenai kesibukan yang kini dikerjakannya. Yang ternyata Sang Li saat ini tengah mencari sebuah bahan obat untuk Dahuang agar bisa menembus ke tingkat 2 ikatan bumi. Nampaknya kekuatan dari Dahuang jelas membuatnya menjadi kewalahan. Hal itu didasari dari Dahuang yang kini menjadi sosok yang memiliki kualitas seperti Jiuli. Membuat Sang Li mengira bahwa perawatan Dahuang saat ini jelas berbeda dari sebelumnya yang tentu menjadi lebih sulit. Setelah itu, Xin kemudian berpindah di pasar kota Yongcheng. Di sana terlihat Dahuang yang tengah berjalan untuk mencari barang yang diinginkan. Di perjalanan Dahuang juga sempat melihat sebuah atraksi yang sangatlah memukau. Saat ini ternyata Dahuang telah membeli sebuah hadiah yang akan diberikan kepada Lu Yi, Tuan Wei dan juga Sang Li. Namun sebelum pulang, Dahuang seketika melihat sebuah barang yang langsung membuatnya terkejut dan langsung membelinya.
Di sana tiba-tiba terlihat adanya seorang bocil yang tengah berlari ketakutan. Bahkan bocil itu sampai masuk ke dalam sebuah tong untuk bersembunyi. Tak lama di sana juga terlihat sosok pemuda yang kini mengejarnya, membuat si bocil terjatuh dan kembali berlari. Pengejaran demi pengejaran terus dilakukan. Si bocil dengan wajah ketakutan kemudian melempar kumpulan kuas yang membuat si pemuda menjadi terjatuh. Yang ternyata pengejaran si bocil didasari dari dirinya yang telah mencuri sebuah bahan obat dari toko di kota Yongcheng. Waktu demi waktu terus berlalu, pelarian yang dilakukan si bocil akhirnya terhenti. Hal itu terjadi dikarenakan kedua pemuda yang mengejar akhirnya bisa mengepungnya. Semua orang yang melihat kejadian ini jelas menjadi tertarik dan pergi menontonnya. Semua orang kini menganggap saat ini tengah terjadi penindasan dan penyiksaan terhadap seorang bocah. Namun seketika mereka pun terkejut setelah mendengar masalah yang sebenarnya yang itu dilakukan oleh bocil tersebut yang telah mencuri sebuah bahan obat. Namun si bocil yang mendengarnya kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidaklah mencuri barang itu. Dirinya hanya meminjam selama 1 hari yang nantinya kakaknya akan membayarnya. Keributan yang terjadi di pasar Yongcheng ini membuat Da Huang pun berniat untuk melihatnya. 先把这些送回去，我马上就恢复。 Si pemuda yang terlihat masih tak terima lantas ia pun kembali memarahinya hingga berniat untuk memukulnya. Beruntung di saat yang tepat Da Huang seketika datang dan langsung menghentikannya. 别多管闲事啊！ Tak hanya itu, Da Huang juga bergerak untuk mencoba menyelamatkannya. Namun masih saja si pemuda yang tadi tak terima kemudian kembali mengatakan mengenai si bocil yang telah mencuri bahan obat dari tokonya. Tapi Da Huang tak menghiraukannya dan malah berbincang dengan bocil itu hingga mengetahui bahwa nama bocil itu adalah Xiaoya. 我叫小雅。 Dengan lembut, Da Huang menanyakan mengenai situasi yang kini dirasakan Xiaoya, yang ternyata hal itu didasari mengenai penyakit ibunya yang tidak kunjung juga sembuh. Dirinya lantas terpaksa untuk mengambil bahan obat itu untuk menyembuhkan ibunya. Namun meskipun begitu, dirinya tak berniat untuk mencurinya, tapi Xiaoya berniat untuk meminjamnya yang ia pun berjanji bahwa sang kakak pasti akan membayarnya. Di sela perbincangan mereka, di sana kemudian muncul sosok manajer toko obat. Dengan wajah arogan, si manajer kemudian memerintahkan untuk menghajar Da Huang. Akan tetapi tiba-tiba, ya, di sana muncul trio ubur-ubur yang kini membuat suatu kehebohan. Dengan wajah kesalnya, si gendut, si tompel, dan si lebay kemudian memberitahu mengenai identitas dari Da Huang yang merupakan seorang juara kompetisi di kota Yongcheng. 他可是力尽魁首。 Mendengar itu, jelas semua orang yang mendengarnya termasuk si manajer menjadi sangat terkejut. Dengan itu situasi yang awalnya mencekam seketika berubah menjadi ramai karena orang-orang yang kini memujinya. Sang manajer yang telah mengetahuinya juga kini berubah menjadi sangat sopan kepada Da Huang. Tak hanya itu, dua pemuda yang tadi bertindak arogan kini seketika berlutut meminta ampun pada Da Huang. 基金公司明鉴呀，我要再拿回来而已嘛。 Situasi aneh yang menimpanya membuat ia pun kewalahan yang kemudian langsung memberikan secarik uang untuk membayar bahan obat itu. 这药材钱，我替他付了。 Xiaoya yang melihatnya juga langsung berterima kasih kepada Da Huang. Setelah masalah selesai, kembali situasi pun menjadi tidak terkendali guys. Yang mana semua orang kini mulai mengerumuni Da Huang yang merupakan seorang sang juara. Da Huang yang kewalahan kemudian seketika menipu semua orang dengan munculnya sebuah pesawat. 快看，有飞机！ Di kala itu juga akhirnya ia pun berhasil keluar dan pergi dari kerumunan itu. Di sisi lain, Da Huang yang bersama Xiaoya kemudian ia pun berbincang dan menanyakan mengenai bahan obat yang dibutuhkannya. Di saat yang sama, di sana juga terlihat seorang pelayan keluargamu, yaitu Jingji. Nampaknya dirinya kini tengah memantau mengenai gerak-gerik dari Da Huang. Namun beruntung di sana muncul Tuan Wei yang langsung menghentikannya. Pertarungan pun akhirnya terjadi.
Di sana, Tuan Wei menanyakan mengenai tujuan Jingji yang mengikuti Da Huang ke tempat ini. Namun dirinya tak menjawabnya dan malah menyerangnya. 妙姐要做什么？ Pertemuan dari mereka nampaknya hal ini bukanlah pertama kali. Yang ternyata sosok Tuan Wei dan Jingji merupakan adik kakak yang terpisahkan. Perpisahan itu dimulai di saat mereka diutus untuk berperang 4 tahun yang lalu. Yang ternyata saat itu Jingji merasa ditinggalkan dan tidak dibutuhkan lagi. Singkat cerita ia pun kembali dan bertemu dengan Tuan Mudamu yang sampai saat ini merawat dirinya hingga mencapai tingkat 4 ikatan bumi. Tentu kejadian di masa lalu membuatnya menjadi sangat terpukul, membuat kini ia pun tak lagi mau kembali dan bertekad untuk setia pada tuanmu. Bahkan dirinya saat ini bersedia untuk berkorban demi Tuan Mudamu. Di sisi lain terlihat Da Huang dan Xiaoya kini mencari sebuah bahan obat. Akan tetapi bahan obat yang diperlukan Xiaoya nampaknya tidaklah tersedia. Namun Da Huang tak menyerah dan terus mencari hingga mengunjungi semua toko obat di kota Yongcheng. Namun sampai saat ini obat yang dibutuhkan nampaknya belum juga ditemukan. Tak diduga di sana juga terlihat sosok Xuanxing yang terus mengawasi Da Huang. Dari wajahnya Xuanxing nampaknya memiliki penyesalan yang sangat dalam kepada sosok Da Huang. Dengan itu, di perjalanan Xuanxing kemudian menemui Da Huang untuk memberikan bahan obat yang dibutuhkan Xiaoya. Mendengar itu, Da Huang pun menerimanya dan pergi dari tempat tersebut. 玄清是在替姬公子分忧，既然是这位小姑娘的家人染病， 这林家是囤了多少药啊？现在是我欠他的。 Di sisi lain di keluargamu, di sana Tuan Mudamu seperti biasa tengah bersantai menikmati kekayaannya itu. Tak lama kemudian datang seorang pelayan yang kini menggosipkan mengenai keluarga Sang yang seketika viral oleh keberadaan Da Huang. Jelas dengan itu si pelayan mengira bahwa Da Huang merupakan sosok yang berbahaya bagi kelangsungan hidup kota Yongcheng. Dengan itu ia pun bertekad untuk melakukan pergerakan untuk menugaskan Wu Shiki menantang Da Huang di pertandingan. Tuan Mudamu yang mendengarnya akhirnya setuju dan pertandingan pun dimulai minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti biasa, salam para jagoan.